Terima kasih Anda masih di program Jatim Today. Pemirsa, Nur Tajib, warga Bangkalan, Madura, yang mengaku-ngaku reinkarnasi Nabi Isa akhirnya bertobat. Pelaku bertobat setelah dinasihati pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kemenak Bangkalan. Sebelumnya, Nur Tajib sempat diamankan polisi karena menyebarkan ajaran sesat dan mengaku reinkarnasi Nabi Isa. Difasilitasi Polres Bangkalan, pertemuan Nur Tajib dengan pengurus MUI dan Kemenak Bangkalan digelar di Aula Mapolres Bangkalan hari Senin. Setelah dinasihati, warga desa Paterman, Kecamatan Modung, Bangkalan itu akhirnya menyadari ajaran ibadahnya sesat, sekaligus mengaku salah sebagai reinkarnasi Nabi Isa. Usai mengakui kesalahannya, Nur Tajib melakukan pertobatan dan kembali mengucapkan kalimat syahadat. Sudah disyahadat juga ya? Sudah, dia mengakui kesalahannya, mengakui kehilafannya, tidak akan mengulangi lagi dan bertobat. Dan untuk membuktikan itu, nanti akan mengumpulkan pengikutnya dan selanjutnya akan dibuktikan dengan langkah-langkah yang bersangkutan. Sebelumnya, Nur Tajib, warga desa Paterman, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, harus berurusan dengan polisi setelah dilaporkan mengajarkan berbagai praktek ibadah yang menyimpang dari ajaran Islam. Pria ini mengaku sebagai reinkarnasi Nabi Isa alaihissalam agar mengajarkan sejumlah bentuk peribadatan. Wahyu itu didapatkan dan diterimanya dari mimpi. Meski telah dinyatakan bertobat, proses hukum terhadap kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Nur Tajib tetap berlanjut. Dari Bangkalan, Taufik Sarawi, MNC Media, melaporkan. Polisi tak butuh waktu lama untuk menangkap pelaku yang diduga sebagai pembunuh anggota marinir di Kediri. Polisi menangkap 3 orang yang diduga sebagai pelaku. Namun hingga kini motif pembunuhan masih didalami. Kasus pembunuhan Koptu Yuda, anggota Marinir Batalion Infanteri 5, Marinir Surabaya, Senin sore direkonstruksi di halaman Mapolres Kediri. Rekonstruksi digelar setelah polisi menangkap 3 orang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Dalam rekonstruksi kali ini ada 18 adegan yang diperagakan ketiga pelaku yang semuanya warga Kecamatan Kepung, Kediri. Dari adegan rekonstruksi terungkap, pelaku menghabisi nyawa korban dengan menggunakan sebuah batu bata yang ada di sekitar TKP. Usai menghabisi nyawa korban, salah satu pelaku membawa kabur handphone milik korban. Polisi hingga kini masih belum bisa memberikan keterangan mengenai motif pembunuhan, karena setiap pelaku memberikan keterangan yang berbeda dalam proses pemeriksaan. Nah, itulah yang masih kami lakukan pengembangan dan penyelidikan apa daripada motif-motif yang tersangka itu lakukan. Karena sampai dengan saat ini keterangan daripada yang bersangkutan memang sampai saat ini berubah-ubah. Tapi untuk barang bukti sudah kita kantongi semua. Ketika terduga pelaku diamankan berdasarkan keterangan saksi-saksi di sekitar tempat kejadian perkara. Selain menetapkan 3 tersangka, polisi juga memeriksa intensif 1 warga lain yang diduga terlibat dalam pembunuhan ini. Untuk menjaga keamanan, para pelaku langsung dibawa ke Surabaya untuk dititipkan di tahanan Mapolda Jawa Timur. Seperti diberitakan beberapa waktu lalu, Koptu Yuda, anggota Batalion Infanteri 5 Marinir Surabaya, ditemukan tewas tergeletak di pinggir jalan di kawasan Kepung, Kabupaten Kediri. Korban tewas dengan luka memar di bagian belakang kepalanya. Dari Kediri, Afnan Subagio, MNC Media, melaporkan. Sebuah truk syarat muatan terguling dan terbalik menimpa bangunan rumah di Ponorogo. Beruntung saat kejadian pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri. Meski selamat, pemilik rumah syok dan ketakutan. Kini korban mengungsi karena rumah rusak berat dan tak bisa ditempati lagi. Truk bermuatan getah pinus ini terguling dan menimpa bangunan rumah milik Misnanto, warga Tumpak Pelem, Kecamatan Sawo, Ponorogo. Bagian atapnya hancur tertimpa kendaraan. Posisi bangunan miring dan nyaris roboh. Beberapa perabot rumah hancur. Kecelakaan yang menyebabkan kerusakan bangunan ini bermula saat truk bermuatan sekitar 5 ton getah pinus melaju di jalan desa setempat. Truk yang dikemudikan Budi Santoso, warga Pelausan Magetan ini usai mengambil getah pinus dari hutan. Getah pinus akan dibawa ke pabrik Kondor Rukem, Ponorogo. Di lokasi kejadian jalan amblas hingga truk tak bisa melaju. Truk tergelincir ke bawah dan terguling dan menimpa bangunan rumah Misnanto yang posisinya lebih rendah dari jen. Akibatnya atap bangunan hancur. Beruntung saat truk hendak terbalik, sopir truk berhasil melompat keluar.
Demikian juga Sumini, pemilik rumah, berhasil keluar saat bangunan hendak roboh. Sebelum jatuh mas aku lari ke depan. Takut Bu tadi Ya pasti? takut. Takutnya gimana Bu? Kalau nggak sempat lari atau gimana? Atau rumahnya roboh atau gimana? Ya enggak, kalau masalah rumah ya nomor 2 mas, ya orangnya. Gitu mbak, Terus? terutama orangnya. Sampai sekarang masih takut Bu? Ya masih deg-degan mas. Minta tolong. Si sopirnya? Iya. Nah, terus? Terlanjur terguling. Sampai Senin malam truk masih belum dievakuasi. Untuk sementara pemilik rumah mengungsi ke rumah tetangganya karena rumahnya tak bisa ditempati lagi. Dari Ponorogo, Ahmad Subeki, MNC Media melaporkan. Pemirsa, 3 hari jelang renang lintas Selat Madura oleh pasukan Marinir Surabaya, para perenang menggelar doa bersama. Renang dalam rangka hari ulang tahun Marinir itu ditargetkan bisa memecahkan rekor muri dengan perenang terbanyak. Beginilah suasana doa bersama sekaligus acara temu wartawan yang digelar di lapangan tembak markas Pasmar 1 Korps Marinir di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo kemarin. Seperti diketahui, hari Kamis besok akan digelar renang lintas Selat Madura sekaligus memperingati hari ulang tahun Marinir. Sebanyak 2.016 pasukan Marinir akan berenang start dari Surabaya dan finish di Bangkalan Madura, tidak jauh dari Jembatan Suramadu. Tantangannya adalah bukan saja jarak yang ditempuh perenang cukup jauh, yakni 3,3 km. Tetapi mereka juga akan menggunakan baju dinas lengkap yang akan menambah tingkat kesulitan. Kita lihat hasil pembinaan prajurit selama ini sejauh mana berenang tanpa henti kurang lebih per orang itu bisa 4 jam. Jadi dengan perlengkapan seminimal mungkin, dengan beban seragam itu masuk sebetulnya agak menghambat sebetulnya. Sementara itu, sejumlah wartawan juga melakukan latihan menembak dengan instruktur pasukan Marinir. Senjata yang digunakan selain pistol juga senjata berat. Dari Sidoarjo, Yoyo Agusta, MNC Media melaporkan. Pemirsa, usai jeda Jatim Today akan kembali dengan perbincangan yang dipandu rekan saya Dista Nugraha yang akan membahas tentang pemberdayaan komunitas musik underground. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetaplah di Jatim Today.